Pingin dapat bantuan 1 juta dari pemerintah, ini syaratnya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang lagi ya kita ke kabar bantuan pemerintah teman-teman. Dan sekarang teman-teman, ada bantuan dari pemerintah, khususnya dari Kemendikbud. Ya, ini bantuannya senilai 1 juta rupiah teman-teman. Jadi buat teman-teman, itu syaratnya cukup mudah. Kalian tinggal cek nik kalian di websitenya Kemendikbud. Jika kalian terdaftar, kalian berhak untuk mendapatkan bantuan 1 juta rupiah teman-teman. Tapi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi nanti setelah kalian terdaftar. Ada beberapa dokumen yang perlu kalian upload di websitenya. Jadi untuk info lengkapnya, kita akan bahas sebentar lagi. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru tahu channel ini atau baru nonton, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali update seputar bantuan pemerintah seperti prakerja, kemudian juga BLT UMKM, kemudian juga BSU, dan juga program GPS Kemnaker teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi biar langsung aja kita screen record di sini ya. Ini ada berita, saya ambil sekilas, bentuk lanjut ke website dari Kemendikbudnya. Oke, nah teman-teman, ini dari portal Sudut ya. Jadi teman, pingin dapat bantuan 1 juta dari pemerintah, ini syaratnya. Menarik ya. Nah, pemerintah kembali menyalurkan bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Kali ini besarannya 1 juta rupiah, program dari Kemendikbud. Program ini diberi nama Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya, atau PLP2B, Apresiasi Pelaku Budaya. PLP2B ini adalah program pemberian layanan perlindungan pelaku budaya terdampak pandemi 2019. Pandemi COVID-19. Program ini merupakan salah sebuah usaha pembinaan terhadap para pelaku budaya yang aktivitas budayanya terhambat akibat wabah COVID-19. Program tersebut dilaksanakan dengan mendorong para pelaku budaya untuk menghasilkan dan mempublikasikan hasil karya mereka melalui wahana virtual. Oke teman, jadi biar lebih lengkap, kita langsung ke websitenya dari Kemendikbud teman ya. Oke, ini teman, jadi website ini ya. Jadi apb.kemendikbud.go.id. Jadi ada APB, Apresiasi Pelaku Budaya teman. Jadi di sini sudah ada teman. Kita bisa cek nik kita. Jika nik kita terdaftar, kita lanjut ke tahap 2 teman-teman. Jadi tahap 2 itu kita nanti melengkapi dokumen, ada beberapa hal dokumen yang perlu kita upload untuk kita bisa verifikasi, kemudian dananya bisa masuk. Jadi buat teman-teman yang belum cek, teman-teman silakan cek. Caranya kalian tinggal scroll ke bawah teman-teman, kemudian kalian masukkan nik kalian kalau kalian cari. Kebetulan saya nggak terdaftar karena saya memang bukan seorang yang memiliki syarat dapat bantuan ini. Tapi buat teman-teman, mungkin saja kalian terdaftar, nggak ada salahnya buat kalian cek nik kalian teman-teman. Dan juga untuk listnya sudah ada teman-teman, saya akan perlihatkan juga untuk siapa saja sudah dapat. Kemudian kalau memang kalian dapat, kalian bisa lanjut ke tahap 2, yaitu dengan tahap pengisian dokumen. Nah, in case nih kalian dapat ya, kalian dianggap dapat, kalian lanjut ke tahap 2 teman-teman. Jadi kalian nanti di sini melengkapi dokumen teman-teman. Dan di sini teman-teman, ini sini ada informasi juga mengenai detail mengenai bantuan ini teman-teman ya. Jadi kita bisa sekilas teman-teman. Perubahan alur penyaluran program bantuan apresiasi pelaku budaya tahap 1. Program pemberian pelayanan pelindungan pelaku budaya PLP2B, Apresiasi Pelaku Budaya, adalah program pemberian layanan perlindungan pelaku budaya terdampak pandemi COVID-19. Oke, ini sama dengan yang di iklan di berita tadi teman-teman. Jadi kita langsung aja kita lewati. Kemudian teman-teman, nah, pada perkembangan pelaksanaan gelombang pertama terdapat berbagai macam kendala, terutama dalam proses pencairan di mana sebelumnya dalam proses pencairan dilakukan melalui skema langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN, Kementerian Keuangan langsung ke rekening pelaku budaya. Kendala tersebut diantaranya adalah karena adanya ketidaksesuaian input data pada awal pendaftaran oleh pelaku budaya terdampak COVID-19. Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan diantaranya nama yang tidak sesuai dengan nama yang terus di buku rekening calon penerima, info IP yang berbeda dengan data di KPPN, hingga nomor rekening yang tidak sesuai maupun sudah tidak aktif. Kendala ini berdampak pada proses penyaluran bagi kelompok-kelompok dalam pengajuan yang didaftarkan oleh kami selaku pelaksana program. Melihat kompleksitas kendala dalam penyaluran bantuan pemerintah APB,
Maka dilakukan evaluasi program dengan tujuan mempercepat proses penyaluran. Evaluasi ini melibatkan pihak yang terkait dengan proses penyaluran dan diharapkan skema baru ini akan memudahkan para pelaku budaya terdampak. Skema barunya. Nah, kalian bisa baca teman ya. Jadi ini beberapa hal yang diperbarui teman. Jadi untuk penyaluran bank sekarang melalui dua bank, yaitu Bank BNI dan juga Bank BRI teman-teman. Kemudian juga prosesnya akan dilakukan itu dengan waktu 14 hari setelah dana diterima oleh bank dari KPPN. Kemudian saya percepat ya, jadi bisa pause, bisa baca lagi. Bagi para calon penerima bantuan yang nomor rekeningnya tidak aktif akan disalurkan oleh bank penyalur melalui skema sebagai berikut. Pihak bank akan membuat rekening bank sesuai dengan data diri yang terdaftar oleh penerima bantuan. Rekening tersebut dapat diambil di kantor cabang bank terdekat dari alamat domisili calon penerima. Calon penerima bantuan diminta untuk membawa dokumen unduhan dari laman apb.kemendikbud.go.id atau dari email ke bank yang ditentukan, diantaranya KTP, KK, NPWP, kemudian surat keputusan teman-teman saat pelaku budaya mengaktifasi rekening di kantor bank, surat pengantar dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang membuktikan kebenaran penerima bantuan dapat diunduh melalui masing-masing penerima di apb.kemendikbud.go.id atau informasi lain yang disampaikan oleh Direktorat Pembina Tenaga Kerja Lembaga Kebudayaan. Keenam, tahap pengambilan dana bantuan dapat dilakukan setelah pemberitahuan pencairan. Tahap ini akan diinformasikan secara berkala pada laman kebudayaan.kemendikbud.go.id atau informasi Instagram bina_budaya atau @budaya_saya atau informasi pemberitahuan SMS, aplikasi WhatsApp pada nomor telepon seluler atau email calon penerima bantuan. Oke, jadi demi kelancaran juga teman-teman pastikan nomor handphone kalian selalu aktif teman-teman dan terdaftar. Kemudian bagi calon penerima yang tidak dapat dihubungi dinyatakan mengundurkan diri. Anggaran yang disiapkan bagi calon penerima akan kembali ke kas negara. Nah, teman-teman, cara kita ngecek teman-teman, jadi ada dua bank, yaitu Bank BNI dan juga Bank BRI teman-teman. Cek di sini sebenarnya adalah Bank BRI teman-teman. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Nah, inilah nama penerima bantuan. Jadi buat teman-teman kalau mau, kalian bisa download, kalian bisa search teman-teman untuk nama kalian apakah terdaftar di sini. Setelah kalian di nick itu muncul nama kalian cek apakah kalian itu melalui Bank BNI atau melalui Bank BRI teman-teman. Jadi setiap orang akan ada dibagi dua. Jadi yang pakai Bank BNI, ada juga pakai Bank BRI. Dan setiap bank ini pesertanya lumayan teman-teman, ada sekitar 2.300 untuk satu bank. Jadi di BRI 2.300, kemudian kalau di Bank BNI kita cek ada 2.300 sekian juga. Tapi yang jelas ini orangnya berbeda teman-teman. Jadi dia ada yang melalui BNI, ada yang melalui BRI. Jadi buat teman-teman, kalau nick kalian terbaca nanti saat kalian cek nick di bagian ini teman-teman, di bagian ini teman-teman, di bagian ini artinya kalian terdaftar dan kalian berhak untuk dapat bantuan itu teman. Tapi kalau memang tidak, kalian memang tidak diprioritaskan dan tidak terdaftar untuk bantuan ini. Jadi buat teman-teman, silahkan kalian cek, semoga saja kalian terdaftar, kalian berhak untuk dapat bantuan senilai 1 juta rupiah teman. Jadi lumayan banget. Jadi buat teman-teman silahkan ya. Dan kalau memang kalian sudah terdaftar, kalian bisa langsung mengecek nama kalian, lalu juga cek ke bank tempat di mana kalian terdaftar teman-teman. Jadi itu infonya. Kalau ada question silahkan komen di bawah, saya akan bantu menjawab. Jadi buat teman-teman agar tidak ketinggalan, silakan kalian subscribe channel ini karena akan banyak sekali update seputar bantuan pemerintah, baik dari Prakerja, JBS Kemnaker, ini juga, dan juga BSU untuk bantuan subsidi upah teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan buat kalian yang suka video ini silahkan kalian like. Kalau bermanfaat silahkan kalian bantu share video ini teman-teman. Jadi sekian, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!